Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan, pada kajian kita kali ini akan kita bahas atau kita akan menyinggung persoalan yang telah mendominasi opini internasional paling tidak pada 1 abad terakhir. Tidak lain dan tidak bukan adalah persoalan Palestina. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Palestina bagian dari negeri Syam sebagai bumi yang suci lagi diberkahi. Dalam Quran surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekitarnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala inilah yang telah menempatkan keistimewaan bumi Palestina atau bumi Syam sebagai wilayah yang Allah berikan kebaikan yang sangat banyak. Allah berkahi bumi dan juga penduduknya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah menjadikan Palestina, khususnya Masjidil Aqsa, sebagai kiblat pertama pada saat kaum muslimin salat, terutama pada generasi pertama sahabat-sahabat Nabi. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mengalihkan kiblat salat kaum muslim ke Masjidil Haram. Palestina telah menjadi bagian dari negeri kaum muslim, bagian dari kekuasaan khilafah Islam, bagian dari Darul Islam sejak tahun 15 Hijriah. Pada saat pemerintahan dipimpin oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tatkala beliau berangkat menuju wilayah Palestina untuk menerima kunci kota Al-Quds atau kota Ilya dari Uskup Agung Patriarch Severinus, atau dalam literatur Arab, literatur Islam disebut dengan Safarnius. Mereka menyepakati sebuah perjanjian masyhur yang dikenal kemudian dengan istilah atau nama Al-Uhdatu Al-Umariyah, perjanjian atau piagam Umariyah, di mana atas permintaan orang-orang Nasrani yang tinggal di sana terdapat teks yang sangat penting yang menjadi bagian yang tidak akan terlupakan di dalam sejarah Islam maupun sejarah umat manusia. Di situ tercantum tidak boleh satu orang Yahudi pun untuk tinggal di daerah Palestina. Itu adalah kata atau kalimat yang tercantum di dalam Al-Uhdatu Al-Umariyah, piagam atau perjanjian Umar yang disepakati antara kaum muslim yang diwakili oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen yang menguasai wilayah Baitul Maqdis pada saat itu. Kemudian menyerahkannya kepada
kekuasaan Islam. Negeri ini kemudian menjadi pusat perhatian agama-agama samawi, sekaligus juga menjadi pusat perhatian, bahkan menjadi pusat konflik berbagai peradaban besar di dunia. Setelah Palestina dan wilayah Syam diserahkan kepada kaum muslim, beberapa abad kemudian terjadi peperangan sengit di mana pihak Kristen berusaha untuk mengambil alih wilayah Palestina melalui peperangan yang amat panjang. Sejarah mengenalnya sebagai Perang Salib. Di negeri itulah terjadi perang sengit antara tentara Salib juga dengan kaum muslim. Perang Hittin, yang terjadi pada tahun 1187 Masehi adalah peperangan besar yang sangat terkenal, di mana gelombang tentara Salib dalam berbagai aksinya tidak berhasil untuk mengambil alih kembali Baitul Maqdis, dan pasukan muslim berhasil mengusir mereka dari wilayah Baitul Maqdis setelah sekitar 80 tahun mereka menguasai dan mengambil alih Baitul Maqdis atau Palestina. Di sana juga terjadi peperangan besar antara kaum muslim dengan pasukan Tartar yang berasal dari Mongolia. Kita mengenal perang Ainun Jalut yang terjadi pada tahun 1260 Masehi. Dan peperangan itu berhasil dimenangkan oleh kaum muslim, mengalahkan tentara Tartar yang merangsek masuk dari wilayah Irak, yang telah membantai kaum muslim di Baghdad, meruntuhkan kekhilafahan Bani Abbasiyah, kemudian berlanjut ke wilayah Mesir dan tertahan di wilayah Palestina, di wilayah Syam, dan disitulah terjadi perang Ainun Jalut. Setelah itu berabad-abad kemudian Palestina boleh dikatakan tidak muncul dalam pentas sejarah karena tidak adanya peristiwa-peristiwa besar yang bisa dicatat oleh sejarah. Persoalan Palestina mulai muncul kembali dan menjadi opini publik internasional pada masa kekhilafan Utsmaniyah, tepatnya pada masa pemerintahan Sultan atau Khalifah Abdul Hamid yang kedua. Pada saat pemerintahannya itulah datang para pemuka Yahudi, tentu dengan support dan bantuan negara-negara besar, terutama Inggris, yang berusaha keras saat itu untuk mewujudkan tempat bermukim kembali bagi orang-orang Yahudi di wilayah Palestina. Tokoh Zionis internasional, Dr. Theodor Herzl, pemimpin senior Yahudi saat itu, pada tahun 1901 Masehi, datang untuk menawarkan sejumlah uang kepada bendahara negara Khilafah Utsmani sebagai kompensasi dari rencana yang digagas oleh Inggris, yaitu memperoleh tempat di wilayah Palestina bagi orang-orang Yahudi. Akan tetapi rencana itu gagal karena Sultan Abdul Hamid yang kedua menolak tawaran Dr. Theodor Herzl. Perkataan beliau, Sultan Abdul Hamid kedua, melalui menteri besarnya agar disampaikan kepada Dr. Herzl adalah pernyataan yang sangat terkenal di dalam sejarah Islam. Kita akan menyimak bagaimana kata-kata yang sangat melegenda itu. Beliau mengatakan, sampaikan oleh kalian peringatan kepada Dr. Herzl agar dia tidak mencoba-coba
untuk mengambil langkah-langkah baru apapun dalam persoalan ini. Sungguh, aku tidak bisa melepaskan bumi Palestina walau hanya sejengkal. Bumi itu bukanlah milikku, melainkan milik umat Islam. Bangsaku telah berjihad dalam mempertahankan bumi tersebut dan telah menyiraminya dengan darah-darah mereka. Lalu Yahudi itu meminta untuk orang-orang mereka. Dan jika negara khilafah suatu hari hancur, maka sungguh mereka pada saat itu akan memperoleh kembali Palestina secara cuma-cuma. Namun, selama aku masih hidup, tertancapnya pisau bedah pada tubuhku lebih ringan bagiku daripada menyaksikan Palestina terlepas dari negara khilafah. Dan hal itu tidak akan pernah terjadi. Sungguh, aku tidak setuju untuk mencabik-cabik tubuh kita sendiri, sementara kita masih hidup. Itu adalah pernyataan Sultan Abdul Hamid II, yang disampaikan melalui Menteri Besar kepada utusan Yahudi yang dipimpin oleh Dr. Herzl. Sinyalemen Sultan Abdul Hamid tersebut kemudian terbukti kebenarannya. Kita bisa menyaksikan bagaimana setelah negara khilafah Turki Utsmani itu dikalahkan dalam Perang Dunia Pertama dan tak lama kemudian runtuh, maka muncullah saatnya periode para penguasa yang menjadi kaki tangan negara-negara besar, negara-negara yang kafir di negeri-negeri Islam. Keadaan ini kemudian sangat memungkinkan bagi Yahudi untuk bisa merampas Palestina, bahkan bisa mengambil alih daerah lain selain Palestina. Rakusnya orang-orang kafir yang dengki kepada Islam terus berlanjut sejak terusirnya tentara salib dari Al-Quds, dan Al-Quds berhasil dibebaskan dari kotoran mereka tepatnya pada tanggal 27 Rajab tahun 583 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 2 Oktober tahun 1187 Masehi. Orang-orang kafir itu tidak henti-hentinya memendam kedengkian terhadap kaum muslim dan negaranya, terutama terhadap Palestina. Sampai-sampai ketika mereka berhasil memasuki Palestina pada tanggal 11 Desember tahun 1917 Masehi, menjelang berakhirnya Perang Dunia Pertama, memimpin pasukan sekutu di wilayah Mesir, Jenderal Edmund Allenby yang berkebangsaan Inggris berkata ketika dia menjejakkan kakinya di wilayah Palestina, sekarang perang salib telah berakhir. Ini adalah pernyataan yang melegenda dari Jenderal Allenby yang dicatat di dalam sejarah, yang menggambarkan bagaimana dengki dan hasutnya Allenby terhadap Islam dan kaum muslim tidak melupakan mimpi buruk dan juga aib yang pernah diderita oleh tentara salib berabad-abad yang lampau. Lalu dia mengaitkan misi pendaratan dan penaklukannya di wilayah Al-Quds pada akhir Perang Dunia Pertama dikaitkan dengan perang salib. Para pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan, pada tahun itu juga Inggris menetapkan sebuah perjanjian yang dikenal di kemudian hari dengan nama Perjanjian Balfour. Balfour adalah nama Menteri Luar Negeri Inggris, Alfred Balfour atau Arthur Balfour.
isi perjanjian itu adalah bahwa Inggris menjanjikan kepada Yahudi untuk dapat menduduki Palestina dan mendirikan negara bagi mereka di sana. Tatkala Perang Dunia Pertama berakhir dan negara khilafah Turki Utsmani telah runtuh, muncullah negara-negara pemenang. Dan Liga Bangsa-Bangsa saat itu berperan untuk menetapkan pemberian mandat kepada Inggris atas wilayah Palestina pada tahun 1922 Masehi. Dan ini berarti rencana Inggris melalui perjanjian Balfour, ya, itu bisa direalisasikan dengan segera. Inggris mengambil berbagai langkah yang memuluskan jalan bagi Yahudi untuk bisa memasuki wilayah Palestina. Dari berbagai penjuru dunia, komunitas Yahudi berduyun-duyun datang ke wilayah Palestina. Inggris juga yang memprakarsai untuk pelatihan, sekaligus mempersenjatai mereka untuk melawan kaum muslim yang memang menjadi penguasa saat itu dan masih bercokol, masih memiliki wilayah Palestina. Pasca Perang Dunia Kedua, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memutuskan pembagian wilayah Palestina melalui resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum. Resolusi nomor 181 pada tanggal 29 Oktober 1947 Masehi. Keputusan itu membagi dua Palestina antara penduduknya dan kaum pendatang yang merampasnya. Setelah Inggris berhasil menyelesaikan persoalan itu, mereka memutuskan untuk menyerahkan sebagian besar wilayah Palestina kepada Yahudi dan mendirikan sebuah negara bagi mereka. Inggris telah merancang sebuah skenario yang sangat gamblang, yaitu mewujudkan perang yang direkayasa antara para penguasa Arab yang notabene-nya adalah proksi dan kaki tangan mereka sendiri dengan entitas Yahudi yang berduyun-duyun datang ke wilayah Palestina. Perang itu dirancang sedemikian rupa dengan alasan untuk mencegah Yahudi mendirikan negaranya. Tujuannya adalah agar hasil akhir perang bisa menunjukkan bahwa Yahudi berhasil memukul mundur pasukan gabungan negara-negara Arab saat itu. Inggris memberikan dukungan berupa kekuatan, support keberanian maupun logistik. Dan begitulah manfaat dari persekutuan dari para kaki tangan Inggris yang bertujuan agar setelah peristiwa itu, entitas Yahudi dapat menyatakan dirinya berhasil mengalahkan pasukan gabungan negara-negara Arab. Mereka, entitas Yahudi, lalu menyebutnya sebagai Perang Kemerdekaan. Dan mereka mendeklarasikan sebuah negara pada tanggal 15 Mei 1948 Masehi. Tidak lama setelah mereka mengalahkan beberapa negara Arab yang tidak mau entitas Yahudi itu tinggal di wilayah Palestina. Dan Inggris telah merancang membuat skenario peperangan itu sedemikian rupa sehingga Yahudi harus menang. Dan mereka bisa menyatakan kemerdekaan dan mewujudkan sebuah bangsa di negara baru yang mereka rampas. Para pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan. Tidak lama setelah terwujudnya negara Israel, maka seperti biasa mereka mencari pengakuan dari negara-negara lain. Dan negara-negara besar saat itu seperti Amerika, Uni Soviet, Inggris, Perancis berlomba-lomba memberi pengakuan. Lalu negara-negara kafir yang secara de facto bercokol di wilayah tersebut, terutama Inggris dan Amerika, bersama-sama merumuskan resolusi untuk masalah Palestina
yang di kemudian hari mereka sebut sebagai krisis Timur Tengah. Negara-negara Barat inilah yang telah berhasil merealisir sejumlah sasaran melalui strategi pemeliharaan negara Yahudi dan menumbuh kembangkan negara tersebut bagaikan pisau besar yang menusuk jantung negeri-negeri kaum muslim. Kita dapat mengamati dengan jelas di antara sasaran-sasaran tersebut yang mereka ambil itu ada 3 poin penting. Yang pertama, mereka berhasil mencangkokkan organ asing di tengah-tengah kaum muslim di wilayah tersebut yang memporak-porandakan hubungan di antara kaum muslim dan menjauhkan kesatuan kaum muslim. Yang kedua, mereka berhasil menyibukkan wilayah tersebut dengan selalu memicu perseteruan dengan Yahudi. Dan mereka berusaha agar kaum muslim melupakan perseteruan yang hakiki dengan pihak barat yang kafir, yang telah menghancurkan negara khilafah mereka, Turki Utsmani. Sebelum Yahudi bisa mengokohkan pembangunan negaranya di Palestina, perseteruan antara kaum muslim dengan barat akan beralih menjadi perseteruan yang difokuskan hanya dengan institusi perampas itu. Karena Yahudi memang telah merampas wilayah Palestina. Kondisi ini dengan sendirinya akan meminimalisir perseteruan dengan pihak yang justru mewujudkan situasi politik tersebut. Poin yang ketiga, mereka bisa beristirahat dengan tenang dari permasalahan Yahudi di negara mereka sendiri. Karena mereka tahu bahwa Yahudi itu terkenal dengan kerusakan dan sepak terjangnya yang merusak dimanapun mereka berada. Kita masih ingat bagaimana pernyataan Benjamin Franklin, salah seorang presiden Amerika, pernah mengingatkan persoalan itu, seraya berpesan kepada bangsa Amerika melalui pernyataannya yang saat itu disampaikan dalam acara konferensi penyusunan konstitusi Amerika tahun 1789 Masehi. Dia berkata, "Ketahuilah, di sana terdapat bahaya besar yang mengancam Amerika Serikat, dan itu adalah bahaya Yahudi. Dimanapun mereka berada, selalu menimbulkan kehancuran terhadap moralitas dasar yang luhur dan merendahkan tingkat kepercayaan perdagangan. Mereka adalah para penumpah darah dan perampas harta. Sungguh, aku mengingatkan kalian, wahai para pemuka bangsa Amerika, jika kalian tidak mengusir Yahudi secara tuntas, maka anak-anak dan cucu kalian akan melaknat kalian di atas kuburan kalian." Begitulah pernyataan Benjamin Franklin, salah seorang presiden Amerika yang mengetahui bagaimana karakter bangsa Yahudi. Jadi negara-negara Barat itu berhasil mewujudkan tubuh yang berpenyakit kanker di negeri-negeri kaum muslim. Setelah itu mereka berhasil mewujudkan perseteruan internasional yang sangat keras tentang Palestina di antara negara-negara Barat itu sendiri, terutama antara Amerika, kemudian Inggris, lalu juga melibatkan Eropa, dan mereka berhasil melebarkan persoalannya dari sekedar persoalan Palestina menjadi persoalan di kawasan Timur Tengah secara keseluruhannya. Setelah keputusan pembagian wilayah tahun 1947 Masehi dan institusi Yahudi yang menampas negara Palestina itu berdiri pada tahun 1948, dengan memerdekakan dirinya setelah memenangkan perang dengan negara-negara Arab, ditetapkanlah keputusan internasional untuk membagi secara umum dan secara bersama-sama di antara negara-negara besar tersebut, yaitu bagaimana memelihara institusi Yahudi dan menjaganya dengan sepenuh kekuatan. Ini yang dilakukan dari sisi Yahudi. Sedangkan dari sisi Arab adalah bagaimana menyelesaikan aspek kemanusiaan bagi para pengungsi, yaitu para pengungsi Palestina.
bagaimana dan di mana mereka akan tinggal, bagaimana hubungan mereka dengan negara-negara barat yang memindahkan mereka ke sana. Itulah yang mereka lakukan. Dan setiap resolusi pada dasarnya bertolak dari dua faktor. Bahwa institusi Yahudi yang merupakan realitas yang tak boleh diganggu-gugat, bahkan harus diusahakan terwujudnya pengakuan dari para penguasa Arab terhadap institusi itu, juga hak-hak bangsa Palestina yang berkait dengan aspek kemanusiaan harus tetap dipenuhi, sesuai dengan keputusan mengenai masalah pengungsi dan tempat tinggal mereka di bagian lain dari wilayah Palestina atau negara-negara Arab, dan hubungan mereka dengan negara-negara Arab tersebut. Itulah dua unsur yang mereka jaga dalam persoalan dan isu internasional ya, pada akhir tahun 40-an sampai awal tahun 50-an. Para pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan, keputusan pembagian Palestina pada November tahun 1947 itu menjadi pembuka jalan bagi dibentuknya dasar perundang-undangan atau konstitusi negara Yahudi. Begitu juga penempatan negara Yahudi sebagai anggota PBB yang diregistrasi pada tanggal 28 Maret 1949. Ini berarti dukungan internasional ya, dengan sendirinya bukan hanya muncul, sudah resmi kepada negara Yahudi. Inggris sesungguhnya merancang bahwa pendirian negara sekularis, negara yang sekuler, negara yang demokratis di seluruh wilayah Palestina harus diwujudkan. Ini mencakup wilayah Palestina yang berhasil dirampas pada tahun 48 maupun wilayah Palestina yang belum dirampas, yaitu daerah atau wilayah tepi barat yang saat itu masih dikuasai oleh Yordania, dan juga wilayah jalur Gaza yang saat itu masih di bawah kekuasaan Mesir. Seluruhnya disatukan menjadi sebuah negara Palestina yang berazaskan demokrasi di bawah kendali Libanon. Itu yang digagas oleh Inggris, yang menjadi strategi Inggris, yaitu bagaimana membuat dan mewujudkan sebuah negara sekularis, negara demokratis di wilayah Palestina yang wilayahnya mencakup bukan hanya wilayah yang sudah dirampas oleh entitas Yahudi, tapi juga yang belum, yang mencakup wilayah tepi barat dan juga jalur Gaza. Dan pemerintahan di seluruh Palestina itu ada di tangan Yahudi, yang secara bersama-sama dikelola dan diatur oleh beberapa menteri yang di dalamnya ada dari kalangan atau faksi kaum muslim. Ada juga faksi dari Nasrani yang ikut dilibatkan. Negara yang diperintah secara de facto oleh Yahudi itu kemudian nanti akan menjadi anggota Liga Arab, sehingga keberadaannya di wilayah tersebut dapat diterima. Ini adalah strategi Inggris yang dirancang dan dibuat terhadap persoalan Palestina. Dan strategi ini menjadi isu yang mencuat pada akhir tahun 40-an dan awal tahun 50-an. Mereka mengatakan, Inggris ini mengatakan, jika Yahudi tetap bersikap mengisolir diri dalam negaranya sendiri, maka mereka akan tetap dianggap sebagai musuh di hadapan kaum muslim nantinya. Jika itu terjadi, pasti kaum muslim akan menggempur mereka sampai kapanpun, sebagaimana peristiwa dalam perang salib dahulu. Itu alasan yang diungkapkan oleh Inggris kepada entitas Yahudi. Dan sebagian besar pemuka Yahudi waktu itu merasa puas dengan solusi tersebut dan berusaha keras untuk mewujudkannya. Dan Inggris lalu membuat aksi-aksi politik sebagai pendahuluan bagi penyelesaian persoalan tersebut, bagaimana mewujudkan perdamaian antara Yahudi dan para penguasa Arab di wilayah Timur Tengah. Kita tahu saat itu, ya, sebelum tahun 50-an, hampir seluruh penguasa-penguasa Muslim di Timur Tengah, khususnya Arab,
itu justru menjadi proksi dan kaki tangan Inggris. Para pengamat dunia Islam dan juga para penuntut ilmu yang Allah muliakan, realitanya kemudian rencana Inggris ini berhadapan dengan sebuah tipu daya dan skenario baru. Pada tahun 1950, di kota Istanbul, ada pertemuan yang melibatkan seluruh diplomat Amerika yang ada di kawasan Timur Tengah. Saat itu, wakil Menteri Luar Negeri Amerika, George Magie, yang menggagas pertemuan itu. Kemudian dalam pertemuan itu didiskusikan bagaimana Amerika harus menampilkan diri sebagai inisiator yang bisa mengendalikan persoalan Palestina, persoalan Timur Tengah ini, agar bisa menjadi kemaslahatan dan keuntungan Amerika, menjaga kepentingan-kepentingan politik, ekonomi, perdagangan, dan juga militer Amerika. Dari diskusi dengan para diplomat itulah, George Magie kemudian melontarkan rekomendasi di mana Amerika untuk pertama kalinya memberikan formulasi atau tawaran bahwa solusi Palestina atau solusi Timur Tengah yang berkait dengan isu Palestina itu adalah dengan mewujudkan two state, dua negara, bukan satu negara sebagaimana yang dilakukan oleh Inggris. Pertemuan yang digagas George Magie ini kemudian menelurkan rekomendasi antara lain mendorong PBB untuk merealisir resolusi mengenai pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara, yaitu ada negara atau kawasan untuk Arab dan ada negara lain kawasan untuk Yahudi, serta menyelesaikan secara proporsional persoalan pengungsi. Amerika mulai mengambil peran dalam resolusi itu untuk memuaskan para pemuka Yahudi bahwa negara Yahudi milik mereka itu jauh lebih kuat dibandingkan gabungan negara lain di Palestina maupun penyatuannya. Lalu Amerika mengembalikan kekuasaan di Palestina ini kepada bangsa Arab. Hanya saja, gagasan Amerika itu berhadapan dengan skenario dan strategi politik Inggris, di mana para pemuka senior Yahudi seperti Ben Gurion itu tetap loyal kepada Inggris, sehingga ambisi George Magie dan kawan-kawan ini pada awal munculnya solusi dua negara itu tidak semulus yang dibayangkan. Karena Inggris tidak ingin Amerika memiliki peran yang lebih banyak sehingga bisa menggusur pengaruh politik dan juga kepentingan Inggris di wilayah itu. Pada tahun 1959, bersamaan dengan akhir masa pemerintahan Presiden Eisenhower, Amerika juga mengeluarkan resolusi yang lebih detail lagi dan sifatnya lebih memaksa. Yang ringkasnya adalah mendirikan institusi bagi bangsa Palestina di tepi barat dan jalur Gaza, lalu kemudian menginternasionalisasi persoalan Al-Quds, begitu juga mencari solusi atas pengungsi bangsa Palestina dengan mengembalikan sebagian kecil mereka ke Palestina yang berada di bawah kekuasaan pemerintahan Israel, serta memberikan bantuan kepada sebagian besar bangsa Palestina yang masih terlantar dan bertempat tinggal sebagai pengungsi di luar Palestina. Ini gagasan pada akhir masa pemerintahan Eisenhower. Lalu siapa yang bisa melaksanakan dan menjalankan resolusi semacam ini? Amerika menyerahkannya kepada proksi atau kaki tangannya yang paling kuat di Timur Tengah, yaitu Jamal Abdel Nasser, Presiden Mesir.
Amerika juga menyerahkan pelaksanaan resolusi itu kepada kaki tangannya yang lain di Irak, yaitu Presiden Abdul Karim Qasim, yang saat itu memerintah Irak, yang menyerukan untuk mendirikan Republik Palestina dan melatih penduduk Palestina menjadi tentara untuk bisa mempertahankan negerinya. Mereka lalu menjalin kontak dengan Komisi Tinggi Palestina. Amerika menugaskan Raja Saud, yang saat itu juga menjadi proksinya, untuk menjalin kontak dengan Raja Hussein, di mana Raja Hussein ini proksi Inggris, loyalis Inggris yang paling kuat di Timur Tengah, memaksa Raja Hussein agar menyetujui resolusi itu. Tapi faktanya Raja Hussein bergeming, tidak setuju. Dia menolak dengan keras. Tentu saja ini berdasarkan arahan dari Inggris. Tapi Amerika mulai menekan Yordania, meminta Liga Arab untuk bertemu di daerah Stura, Libanon pada tahun 1960. Dan akhirnya di bawah tekanan keras, Perdana Menteri Yordania waktu itu, Hazza al-Majali, menyetujui resolusi Amerika itu. Dia setuju untuk mendirikan institusi bagi bangsa Palestina di tepi barat, dan juga ada institusi Israel di wilayah lain. Tapi persetujuan Majali ini tidak bisa dilanjutkan. Karena tidak lama setelah peristiwa itu, Al-Majali dibunuh. Pada saat Kennedy berkuasa di Amerika tahun 1991, dia mengirimkan sejumlah surat kepada Raja Saud dari Kerajaan Saudi, Jamal Abdel Nasir, Presiden Mesir, juga Abdul Karim Qasim, Presiden Irak, termasuk dikirimkan juga ke Raja Hussein di Yordania, Presiden Libanon waktu itu Fuad Shihab. Dalam suratnya itu Amerika menjanjikan untuk memberikan dana bagi para pengungsi dan akan ikut menyelesaikan masalah krisis air di Yordania. Pada Juni 1961, KTT Arab berlangsung di Kairo. Dalam KTT itu, Yordania ditekan untuk mau menerima konsep mengenai negara bangsa Palestina. Solusi dua negara yang digagas oleh Amerika. Dubes Amerika waktu itu bertemu dengan Perdana Menteri Yordania, Bahjat At-Talhuni, memaksanya untuk menyetujui didirikannya institusi bagi bangsa Palestina. Akhirnya Raja Hussein memanggil Talhuni dan memberikan peringatan keras kepadanya, hingga rencana Amerika itu gagal untuk kedua kalinya. Jadi kita bisa melihat bagaimana upaya Amerika untuk mendirikan institusi bangsa Palestina di tepi barat dan jalur Gaza, serta internasionalisasi Al-Quds ini terus dilakukan, tetapi semuanya mengalami kegagalan karena penolakan Raja Hussein yang menjadi proksi dari Inggris. Kita bisa melihat bagaimana persaingan antara Inggris dan Palestina ini, yang tidak pernah berhenti pada tahun 60-an hingga pada tahun 70-an. Jadi, rencana Amerika itu benar-benar ditolak secara keras oleh Inggris melalui proksinya, dan upaya Amerika pada tahun 1964 dan juga 1965 melalui pemimpin Tunisia waktu itu Habib Bourguiba, ini adalah loyalis Inggris, proksi Inggris yang termasuk senior di wilayah Afrika Utara, tidak setuju juga dengan gagasan Amerika. Tetap dia menyuarakan pendirian sebuah institusi sekuler yang mencakup seluruh kawasan Palestina, menolak solusi two state, dua negara di wilayah Palestina. Tatkala peran Mesir mulai meningkat, kita tahu Mesir di bawah Jamal Abdel Nasir adalah presentasi politik Amerika di wilayah Timur Tengah. Peranannya mulai meningkat. Dan dengan sendirinya membawa akibat bahwa Inggris dan proksinya atau kaki tangannya berada dalam posisi yang mulai terpojok. Posisi defensif.
penolakan para penguasa Arab terhadap resolusi Habib Bourguiba sebelumnya, ya, tentang satu negara, sebagaimana digagas oleh Inggris, diiringi dengan makin meningkatnya tekanan politik terhadap Raja Hussein dan politik Inggris di kawasan Timur Tengah. Lalu Inggris berusaha untuk membuat skenario lain, ya, meloloskan dirinya dari exit strategi yang sudah dibuat sebelumnya, ya, dengan cara yang lebih elegan menurutnya. Inggris merekayasa menciptakan perang antara Arab Israel di kawasan itu. Dan dalam perang itu, Raja Hussein diskenariokan harus menyerahkan tepi barat kepada Yahudi untuk menghindar dari tekanan yang ada di hadapannya berkenaan dengan pendirian negara Palestina. Secara de facto, Raja Hussein memancing Jamal Abdul Nasir untuk bersekutu dengannya dalam peperangan yang melawan Israel. Ini dimaksudkan untuk mempersulit posisi Jamal Abdul Nasir yang sedang naik daun. Dan secara kebetulan posisi Jamal Abdul Nasir sendiri saat itu memang belum siap atau tidak siap untuk masuk dalam perang melawan Israel. Jadi yang dilakukan Raja Hussein di sini merupakan sebuah manuver yang cukup keras untuk melemahkan tekanan Amerika terhadap dirinya dan melemahkan peranan Amerika yang diwakili oleh kekuatan dan popularitas Jamal Abdul Nasir. Adanya indikasi aktivitas militer untuk menghadapi Israel, ya, sebelum peperangan itu terjadi, ini kemudian menjadi lampu hijau bagi Israel untuk masuk dalam kancah peperangan secara langsung. Dan Jamal Abdul Nasir terpancing, padahal dia belum pernah menghadapi serangan militer Israel langsung ke Mesir. Walhasil kita tahu perang tahun 67, ya, di mana Israel berhasil memenangkan peperangan itu, mengalahkan Mesir, ya, memperluas peperangan, ya, bukan hanya di wilayah Palestina tapi juga Mesir, Yordania dan Suriah, dan hasilnya dalam tempo 6 hari saja, ya, kawasan tepi barat, dataran tinggi Golan, jalur Gaza, ya, Gurun Sinai jatuh ke tangan entitas Yahudi. Pemimpin Yahudi waktu itu menyatakan bahwa mereka berhasil menghancurkan 3 pasukan bangsa Arab. Sehingga dalam anggapan mereka, negara Israel tidak akan terkalahkan. Padahal mereka tahu bahwa kemenangannya bukan karena kekuatan mereka sendiri, melainkan adanya kebodohan dan persekongkolan di antara para penguasa Arab. Tidak adanya kesiapan pemerintah Mesir untuk berperang, dan mundurnya Yordania dari tepi barat, serta menyerahkannya begitu saja kepada Yahudi. Begitupun pengumuman pemerintah Suriah tentang jatuhnya wilayah Qunaitrah yang menjadi bagian dari rencana militer Suriah yang berperan di Golan. Menyerahkan wilayah Golan kepada Israel. Ini mengantarkan pada kekalahan militer Suriah yang kemudian diikuti dengan penarikan mundur dari wilayah Golan secara keseluruhan. Para pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan, perang sandiwara itu dianggap sebagai titik balik perubahan besar dalam perseteruan antara bangsa Arab dengan Israel di kawasan Timur Tengah. Dan sekaligus menggeser peta, ya, politik, ya, negara-negara Barat yang memiliki kepentingan di wilayah Timur Tengah. Sebelum perang terjadi, topik perundingan itu terkait dengan pendirian institusi bangsa Palestina dan internasionalisasi Al-Quds. Namun setelah perang, topik pembicaraan beralih pada bagaimana caranya menghilangkan pengaruh dan agresi, ya, dari serangan itu. Yang pasti, entitas Yahudi semakin kokoh menduduki wilayah tepi barat, jalur Gaza, Golan. Dan pembicaraan yang dilakukan pada tahun 67, ya, hanya berputar pada bagaimana Israel mundur dari wilayah-wilayah yang didudukinya. Kita mengetahui bahwa resolusi Dewan Keamanan nomor 242 yang sangat terkenal itu, karena memang kata-kata di dalamnya penuh permainan dan banyak manuver.
Resolusi itu menyebutkan dan menyerukan agar Israel menarik mundur dari wilayah-wilayah yang berhasil didudukinya dalam perang. Dan Amerika kemudian mulai memfokuskan upayanya untuk menyelesaikan hubungan antara Israel dan Mesir, yang menurut pandangan Amerika merupakan hal yang paling penting. Jadi rumusan berbagai dokumen mengenai bangsa Palestina dari pihak Barat ini selesai ya, tuntas dilakukan. Amerika mulai menghadirkan perang baru untuk menggerakkan upaya perdamaian yang diarahkan untuk mengokohkan dominasi yang telah diraihnya dalam bentuk kendali kepemimpinannya di kawasan Timur Tengah dari sebelumnya yang dikuasai oleh Inggris melalui proksi-proksi dan penguasa yang loyal kepada Inggris. Jadi Amerika di sini ingin bagaimana Mesir ini distabilisasi hubungannya dengan Israel yang baru saja menyerang Mesir dan mengambil alih ya, wilayah jalur Gaza yang sebelumnya dikuasai oleh Mesir, begitu juga Sinai. Kemudian pada Oktober tahun 1973 terjadi perang baru antara Mesir dan Suriah di satu sisi dengan Israel di sisi lain, di mana opini publik melihat bahwa ini adalah perang di mana Mesir ingin mengambil alih kembali wilayah yang dikuasai oleh Israel dalam perang sebelumnya, tahun 67. Begitu juga Suriah ingin mengambil alih kembali dataran tinggi Golan yang sebelumnya diambil oleh entitas Yahudi pada tahun 67. Tapi ketahuilah bahwa sesungguhnya perang ini hanyalah taktik untuk mengantarkan pada ending skenario besar yang digagas oleh Amerika, di mana Mesir dipaksa untuk menandatanganinya perjanjian perdamaian sekaligus juga dengan Israel di dalam perjanjian yang kemudian kita kenal dengan perjanjian Camp David September tahun 1978. Perang tahun 73 itulah yang memaksa Israel untuk bersedia untuk menandatangani perjanjian Camp David yang digagas oleh Amerika. Perjanjian antara Mesir dan Israel, perjanjian yang tidak akan lagi mengutik-utik persoalan wilayah yang sebelumnya dirampas oleh Israel dan mengembalikan Mesir pada kedudukannya sebagaimana kedudukan yang sekarang. Selesai perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel, dan peranan Amerika semakin meningkat di wilayah Timur Tengah, Amerika memfokuskan strategi berikutnya ke front utara, di mana dia memberikan isyarat kepada Israel untuk menyerang Lebanon. Tujuannya adalah mengusir PLO dari wilayah Lebanon, karena mereka bercokol di sana sebagai pengungsi dan memiliki kekuasaan serta milisi yang luar biasa kekuatan. Tahun 1982 pecah perang antara Israel dengan PLO. Israel menginvasi Lebanon, memaksa waktu itu Yasser Arafat untuk meninggalkan Lebanon. Dan di bawah tekanan militer Israel dan tekanan diplomatik Amerika, Arafat akhirnya mengungsi ke wilayah Tunisia. Sebelum Arafat pergi, ada delegasi Kongres Amerika yang tiba di Beirut, memaksa Arafat untuk mengakui entitas Yahudi secara terang-terangan sebagai syarat bagi terwujudnya perjanjian damai dengan Yahudi. Arafat menandatangani sebuah nota yang dikenal dengan nota McCloskey. McCloskey ini adalah nama salah satu anggota Kongres Amerika yang menggagas nota perjanjian ataupun nota yang ditandatangani oleh Arafat ini. Dan saat itu Arafat berkomentar di depan pers dengan kalimat, sekarang PLO benar-benar mengakui eksistensi Israel. Lalu kemudian McCloskey membacakan nota itu di hadapan wartawan. Arafat hadir di situ. Dia mengatakan, Yasser Arafat telah menandatangani nota tersebut dalam kedudukannya sebagai pemimpin PLO. Sekaligus menyatakan bahwa PLO menerima seluruh keputusan PBB
berkenaan dengan persoalan Palestina. Jadi dengan ditandatangani nota tersebut oleh Arafat, ini menjadi pertanda tergusurnya konsep Inggris yang ingin mewujudkan sebuah negara sekuler demokratik yang dibangun berdasarkan kesetaraan etnis di Palestina. Sekaligus munculnya dan bersinarnya solusi two state, dua negara yang digagas oleh Amerika, di mana Amerika ingin ada negara Palestina, ada negara Yahudi, dan penguasa-penguasa Arab atau negeri-negeri Muslim yang ada di sekitarnya didesak dan dipaksa oleh Amerika untuk turut bukan hanya berdamai, tapi mengakui eksistensi negara Yahudi tersebut. Dan itulah yang dilakukan strategi Amerika di Timur Tengah pada saat tahun 60-an sampai saat sekarang. Pada Oktober tahun 1988, berlangsung pertemuan Majelis Nasional Palestina di Aljazair. Dalam pertemuan itu Arafat berpidato bahwa konsep satu negara Palestina yang mencakup seluruh tanah bersejarah Palestina telah berakhir. Mimpi telah berlalu. Dan dia menerima didirikannya negara Palestina di tanah Palestina yang telah dirampas Israel pada tahun 67. Sekaligus mendeklarasikan berdirinya negara Palestina di atas kertas. Dan kita tahu pada nota McCloskey sebelumnya, dia sudah setuju dengan eksistensi Israel, artinya negara Israel bisa berdiri secara legal di wilayah yang dirampasnya. Pada Juli tahun 1988, Raja Hussein akhirnya terpaksa menyetujui berdirinya otoritas pemerintahan maupun hukum yang memisahkan antara Yordan dengan tepi barat. Ini adalah isyarat bahwa Raja Hussein setuju terhadap berdirinya negara Palestina di wilayah tersebut. Inggris, begitu juga Eropa, akhirnya mau tidak mau ya harus manut dengan konsep berdirinya negara Palestina tersendiri. Tidak sebagaimana strategi Inggris sebelumnya. Resolusi Amerika yang memenangkan peranannya di sini. Mengalahkan resolusi dan strategi yang digagas oleh Inggris. Pada 25 Juli tahun 1994, Amerika berhasil mempertemukan Raja Hussein dari Yordania dengan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin. Melalui mediatornya, waktu itu Presiden Bill Clinton, kedua pemimpin itu akhirnya menyepakati sebuah deklarasi Washington yang di dalamnya menyatakan berakhirnya status perang antara Israel dan Yordania. Dan selanjutnya mereka berdua menandatangani apa yang disebut dengan persetujuan Wadi Arobah yang mengakhiri secara resmi status perang di antara kedua negara tersebut. Pada tahun 2000, Amerika saat itu dipimpin oleh Bill Clinton itu berhasil memaksa Arafat dengan Perdana Menteri Israel Ehud Barak untuk menyetujui sebuah perjanjian atau kesepakatan yang disebut Camp David kedua. Ini adalah upaya untuk merealisir dan mempermudah solusi dua negara yang digagas oleh Amerika. Namun reaksi dari sebagian besar orang-orang Palestina tidak setuju. Hingga pada tahun itulah kita mengenal aksi yang kemudian terkenal dan melegenda, Intifada. Intifada yang dimulai pada bulan September tahun 2000 itu kemudian marak terjadi di wilayah Palestina dan memunculkan kekuatan baru selain PLO yaitu Hamas. Di mana Syekh Ahmad Yasin sebagai pendirinya berhasil mengambil alih kekuatan atau wilayah terutama di jalur Gaza berpihak kepada Hamas sehingga memaksa Palestina di bawah PLO tidak berkutik dan hanya menyisakan wilayah di tepi barat. Ini adalah fenomena yang terjadi pada awal tahun 2000-an. Lalu setelah peristiwa 9/11
munculnya isu dan kasus besar pada milenium baru, yaitu isu terorisme, mengalihkan prioritas utama dalam politik luar negeri Amerika dari menangani isu dan persoalan Palestina atau Timur Tengah, beralih memprioritaskan perkara yang lebih vital dan mendunia, yaitu isu terorisme. Maka kita bisa menyaksikan bagaimana periode dari tahun 2002 sampai taruhlah hengkangnya Amerika dari Afghanistan beberapa tahun yang lalu, itu Amerika disibukkan dengan isu terorisme. Yang realitanya adalah isu untuk memerangi kaum muslim, isu untuk memerangi Islam. War on terror itu hanyalah isu yang kemudian dipelintir agar supaya kaum muslim tidak menjadi objek langsung yang difahami oleh kaum muslim. Tapi Amerika memelintirnya dengan istilah war on terrorism. Hampir 2 dekade atau bahkan lebih Amerika memfokuskan war on terrorism ini sehingga melalaikan persoalan Palestina dan perkembangan isu Palestina seperti mengalami stuck atau kebuntuan, jalan di tempat. Di internal Palestina ada 2 kekuasaan, yaitu Hamas dan PLO. Hamas berkuasa di Gaza sejak memenangkan pemilu tahun 2004, dan PLO tetap ada di wilayah tepi barat. Sementara sebagian besar wilayah Palestina ada di tangan Israel. Pasca tahun 2004-2005 hanya terjadi riak-riak kecil sampai peristiwa besar pada Oktober tahun lalu 2023 terjadi serangan yang dilakukan oleh milisi Hamas melewati perbatasan Israel yang kemudian memicu pada perang baru yang merubah konstelasi politik dan militer di wilayah Palestina dan berpengaruh kepada wilayah lainnya di regional atau di Timur Tengah. Yang menarik Iran, yang menarik Yaman saat sekarang ini, dan juga menarik Lebanon pada saat sekarang ini. Ini adalah peta baru yang kemudian harus direkonstruksi ulang strategi politik Amerika maupun Inggris di wilayah itu, memanfaatkan peluang dan peta politik yang ada. Para pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan, peristiwa yang terjadi di Palestina saat ini, yang dipicu pada peristiwa 7 Oktober tahun lalu, mengindikasikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita gambaran itu sebelumnya, berabad-abad yang lalu, ketika Al-Quran itu diturunkan. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira." Kemudian kami berikan kepadamu, yakni Bani Israel, giliran untuk mengalahkan mereka, yakni kaum muslim. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita 14 abad yang lampau ketika ayat ini turun, surat Al-Isra ayat yang ke-6, bahwa mereka Bani Israel akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala giliran untuk bisa menguasai wilayah Palestina, menguasai kembali wilayah kaum muslim, mengalahkan kaum muslim, dan mereka akan disupport dengan harta dan anak-anak. Dan itu terjadi realitasnya sekarang, di mana negara-negara besar seperti Inggris telah mensupport Israel sejak Perang Dunia Pertama. Bagaimana mereka menginisiasi dan memudahkan jalan untuk masuknya komunitas Yahudi ke wilayah Palestina melalui perjanjian rahasia, perjanjian Balfour, dan kemudian berhasil diwujudkan melalui perang tahun 47, dan Israel memerdekakan diri setahun kemudian.
Sehingga menjadi negara baru yang muncul dan diakui oleh PBB. Diakui oleh negara-negara besar yang menjadi anggota PBB dan menjadi anggota tetap dari Dewan Keamanan yang memiliki hak veto. Israel juga disupport saat sekarang ini oleh Amerika. Miliaran dolar setiap tahun. Bukan hanya persenjataannya, tapi juga perekonomian dan perdagangannya. Bagi Amerika, Israel itu seperti anak emasnya. Karena memang melalui keberadaannya lah kepentingan Amerika dalam strategi politik di Timur Tengah itu bisa diwujudkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ke-6 ini juga mengatakan bahwa kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak. Artinya komunitas Yahudi yang masih bercokol di luar negeri setelah Israel mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah negara baru di wilayah Palestina yang dirampas. Kita mengetahui dari sejarah bahkan saat ini, bagaimana komunitas-komunitas Yahudi dari Eropa, dari Rusia, dari Amerika Latin, dari berbagai negara berdatangan ke wilayah Palestina, tanah Muslim yang dirampas oleh mereka. Lalu dibuka pemukiman-pemukiman ilegal yang baru oleh entitas Yahudi saat ini. Maha benar Allah dengan firman-Nya. Bagaimana naik berlipat-lipat komunitas Yahudi yang ada di Palestina ini dari yang dulunya pada masa Sultan Abdul Hamid tidak ada satu orang Yahudi pun yang bisa tinggal atau bermalam dan tidak memiliki tanah, hatta dikontrak sekalipun atau disewa. Dan 1 abad berselang kemudian mereka berkuasa. Jutaan orang-orang Yahudi datang dari seantero dunia. Kemudian bermukim di tanah-tanah ilegal yang dirampas. Dan pemukiman ilegal ini menjadi isu internasional yang selalu dibahas di dalam perundingan di bawah lembaga PBB. Ini menunjukkan bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala telah terbukti pada saat sekarang. Kita beralih kembali bahwa pasca peristiwa diruntuhkannya WTC pada 9/11 tahun 2001, tanggal 9 November tahun 11 September pada tahun 2001, maka perhatian Amerika pada isu Palestina ini tidak lagi ditempatkan pada ranking yang pertama. Amerika memiliki agenda baru, yaitu War on Terrorism, dan bagaimana kemudian disibukkan dengan invasinya ke Irak yang memakan biaya serta korban yang luar biasa dari Amerika, dan juga bagaimana invasinya ke Afghanistan yang juga memakan biaya dan korban yang tidak sedikit di pihak Amerika. Itu yang menyebabkan perhatian Amerika ke Palestina tidak menempati ranking yang pertama dalam politik luar negeri. Tapi setelah perkara Irak ini selesai, melalui pemerintahan perahlian yang loyalisnya tetap kepada Amerika, dan juga ketika Taliban berkuasa kembali, lalu Amerika berhasil mendesaknya supaya menandatangani perjanjian Doha yang menempatkan yang menempatkan Taliban itu terkungkung dengan syarat-syarat yang dibuat oleh Barat, khususnya Amerika dalam perjanjian Doha, maka Amerika kemudian mengalihkan perhatiannya kembali kepada kasus dan isu Palestina. Apalagi setelah peristiwa 7 Oktober tahun lalu yang memicu peperangan dan pembantaian besar terhadap kaum muslim di sana. Yang ini berarti akan merubah skenario dan membuat strategi baru, baik oleh pihak Amerika maupun pihak Inggris. Masalahnya sekarang adalah apa yang dilakukan oleh kita kaum muslim? Apa yang harusnya dilakukan oleh kaum muslim dan juga oleh para penguasa muslim di negeri-negeri muslim yang ada khususnya di sekitar Palestina? Persoalan Palestina bukan hanya persoalan bagi penduduk Palestina atau bangsa Arab saja, melainkan kenyataannya adalah persoalan Islam. Persoalan Palestina adalah persoalan negeri Islam dan tempat-tempat suci Islam yang telah dirampas oleh entitas Yahudi yang kafir.
dengan bantuan dan support dari negara-negara kafir adidaya seperti Inggris dan Amerika, serta dengan pertolongan para penguasa munafik yang berkuasa di negeri-negeri muslim yang jadi proksi dan kaki tangan mereka. Palestina adalah negeri Islam dan merupakan bagian selatan dari negeri Syam yang telah ditaklukkan oleh kaum muslim dengan darah mereka. Karena itu tidak ada sejengkal pun tanahnya yang luput dari telapak kaki kuda seorang mujahid, ataupun lolos dari setetes darah seorang syahid. Palestina adalah milik seluruh kaum muslim, dan kaum muslim wajib mengorbankan darah dan harta, nyawanya, untuk mengambilnya kembali. Pengabaian terhadap persoalan Palestina atau bumi Palestina walau hanya sejengkal, itu sama saja dengan pengkhianatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta seluruh kaum muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kita kaum muslim untuk berjihad, menyelamatkan Palestina dari cengkeraman entitas Yahudi, sekaligus melenyapkan entitas Yahudi dari Palestina, dan memusnahkan hegemoni Amerika dan negara-negara adidaya kafir lainnya. Inilah realitanya. Inilah persoalannya. Persoalan ini telah beralih menjadi objek perseteruan internasional antara Amerika dan Inggris sepanjang abad silam. Artinya persoalan Palestina telah menjadi salah satu masalah hubungan internasional. Dan kondisi itu terjadi pasca runtuhnya negara khilafah Turki Utsmani. Lalu negara-negara barat yang kafir itu berhasil menguasainya, dan mereka ulang wilayah tersebut menjadi wilayah yang sama sekali baru, sesuai dengan keinginan dan pandangan mereka. Penduduk Palestina telah dinaungi oleh perseteruan itu sepanjang abad lalu, dan hingga kini mereka tetap harus mengorbankan darah dan nyawanya sebagai harga yang harus dibayar demi merealisir sejumlah target. Dan target tersebut pada umumnya adalah pengorbanan dalam melayani negara-negara kafir penjajah. Amerika pada satu abad terakhir ini, dalam perseteruannya mengenai persoalan Palestina, telah menempatkan pengaruhnya yang semakin kuat di wilayah itu. Tidak hanya kepada kaki tangannya saja atau proksinya, melainkan juga terhadap proksi atau kaki tangan Inggris. Mereka tidak sanggup melawannya. Andai pun mereka bisa menjegal, segera Amerika bisa duduk kembali. Sepak terjang Amerika ini benar-benar secara efektif bisa mengendalikan berbagai keadaan yang ditujukan untuk memunculkan krisis Timur Tengah. Para penguasa Arab sama sekali tidak memiliki peran selain melaksanakan agenda-agenda besar dari negara besar seperti Amerika. Sementara itu Rusia, Inggris, Perancis berusaha mengambil bagian dalam percaturan tersebut, mendapatkan sebagian atau sebanyak mungkin kue yang memungkinkan bisa diambil dari bagian yang dikuasai oleh Amerika. Dengan cara bagaimana? Mengikuti aturan main Amerika, mengikuti strategi yang dibuat oleh Amerika. Amerika lah yang menyodorkannya lebih dulu. Gagasan two-state solution, atau di zaman George Bush Junior ada peta jalan damai yang digagas pada tahun 2002, tidak lama setelah peristiwa 9/11, yang kemudian terlantar karena isu war on terrorism. Tapi isu two-state solution ini yang kemudian mengemuka sekarang ini, yang diikuti bahkan oleh para penguasa Muslim yang setuju dengan keberadaan two-state solution, dua negara yang ada di wilayah Palestina yang dirampas oleh Israel. Jadi memang posisi Amerika benar-benar mengungguli seluruh negara yang ada di dunia, dan pengaruhnya paling besar di wilayah Timur Tengah, paling kuat. Negara-negara kuat lainnya belum bisa menggeser kedudukan Amerika sebagai negara adidaya, khususnya pengaruhnya di Timur Tengah. Yahudi sendiri adalah anak asuh Amerika. Amerika mendukung mereka dengan berbagai alutsista, ekonomi, perdagangan, bahkan dengan personilnya. Sementara para penguasa Arab adalah loyalis dan proksi dari negara besar,
baik itu dari Eropa maupun dari Amerika. Namun bukan berarti bahwa Amerika itu tidak terkalahkan atau tidak bisa dihancurkan. Justru orang-orang Amerika itu tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk berperang secara berhadap-hadapan atau head to head. Bahkan tidak memiliki keberanian untuk itu. Walaupun mereka memiliki persenjataan yang begitu banyak dan logistik yang sangat besar. Buktinya adalah kegagalan mereka menyelamatkan dirinya dari kehancurannya di Irak maupun di Afghanistan. Belum lagi yang sebelumnya di Vietnam. Makanya persoalan Palestina harus dikembalikan bukan kepada PBB. Bukan menyerahkannya kepada agenda negara besar seperti Amerika two-state solution. Bukan juga kepada Inggris ataupun Eropa. Bukan kepada Rusia, bukan kepada Cina. Tapi harus dikembalikan kepada kita kaum muslim. Karena kitalah pemilik dari tanah Palestina. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan solusi yang praktis. Solusi yang paling tepat dan benar. Bukan kita yang menentukan solusi itu. Tapi Allah pemilik dunia dan bumi Palestina. Pemilik alam semesta. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan adanya kewajiban atas kita untuk jihad fi sabilillah. Tatkala ada orang-orang kafir atau negara kafir menginvasi dan menguasai wilayah negeri kaum muslim, maka wajib hukumnya atas kaum muslim atau negeri muslim terdekat untuk bisa mengusir kembali, memerangi dan mengusir kembali musuh. Sehingga wilayah kita, yaitu wilayah Palestina, berhasil dibebaskan dari kotoran-kotoran najis orang-orang kafir itu. Dan jika mereka tidak sanggup, kewajiban itu beralih ke wilayah yang akrab wal akrab, yang lebih dekat dan lebih dekat. Dan jika kawasan Timur Tengah tidak sanggup untuk memobilisasinya, kewajiban itu kemudian beralih ke kawasan yang lebih besar, sampai ke kaum muslim yang ada di wilayah Iran, di wilayah Turki, di wilayah Mesir, di wilayah Pakistan, bahkan ke Bangladesh, bahkan ke negeri kita. Karena begitulah Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan jihad fi sabilillah apabila wilayah negeri muslim diambil dan dirampas oleh musuh. Selama kita memiliki pemikiran bahwa persoalan Palestina, bumi Palestina adalah milik kaum muslim, bukan milik bangsa Palestina saja. Dan bahwa kita bangsa muslim yang satu, bukan dipecah belah berdasarkan bangsa Palestina atau bangsa Melayu ataupun bangsa Hindi atau bangsa Iran. Maka gagasan untuk menyatukan langkah dan mengusir kembali melalui jihad fisabilillah yang dipimpin oleh Amirul Mukminin sebagaimana yang dahulu pernah dilakukan tatkala perang salib, mengusir kekuatan salib dari wilayah Al-Quds dan berhasil mengusir kekuatan dan pasukan Tartar dari Ain Jalut yang ada di wilayah Syam. Maka sangat memungkinkan itu dilakukan apabila kita bersatu. Dan ketahuilah bahwa umat tidak akan bisa bersatu selama secara entitas politik kita tidak memiliki kesatuan. Dan itulah urgensi keberadaan negara Islam, negara khilafah Islam yang dipimpin oleh seorang penguasa yang menjabat sebagai khalifah atau Amirul Mukminin. Dialah nanti yang akan memimpin, memberi komando dan meluncurkan serangan untuk melenyapkan entitas Yahudi dari wilayah bumi Palestina. Para pengamat dunia Islam dan juga para penuntut ilmu yang Allah muliakan, kita tidak bisa bersandar, dan realitanya dibuktikan bahwa kita tidak bisa menyandarkan persoalan ini kepada musuh kita seperti orang-orang kafir menyerahkan persoalan Palestina kepada Amerika, kepada Inggris atau kepada PBB. Atau menyerahkan urusan Palestina kepada penguasa muslim yang ada di wilayah Timur Tengah sekarang. Karena nyatanya mereka adalah kaki tangan proksi dari negara-negara besar. Bukan membela kepentingan Islam dan kepentingan umat. Dan itu sudah dibuktikan dengan kasat mata. Bagaimana mereka berdiam diri. Prajurit-prajurit muslim yang ada di seberang perbatasannya dengan entitas Yahudi di wilayah Palestina hanya bisa menonton.
hanya bisa melihat saudaranya dibantai, dihabisi, dihancurkan, diusir, disakiti. Dan kita tidak bisa berbuat apapun kecuali memberi bantuan kemanusiaan dan berdoa. Dan itu adalah bukan solusi yang real, solusi yang ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena solusi yang ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala melawan para perampas tanah negeri muslim, yaitu melalui jihad fi sabilillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat ini kesadaran yang bisa menggantikan para penguasa mereka, menyatukan negeri-negeri mereka menjadi sebuah negara besar yang dipimpin oleh Amirul Mukminin. Karena hanya dengan kepemimpinan seorang penguasa seperti inilah, di mana umat berhasil disatukan, bisa mengalahkan entitas Yahudi yang disokong dan disupport oleh negara-negara besar yang sekarang ini memainkan peran di dunia. Karena berhadapan dengan entitas Yahudi Israel, berarti kita harus siap berhadapan dengan Amerika, harus siap berhadapan dengan Inggris, harus siap berhadapan dengan Perancis, harus siap berhadapan dengan Rusia, dan harus siap berhadapan dengan negara-negara besar lain yang saat ini bercokol menguasai politik, militer, perdagangan, dan ekonomi di dunia. Dan itu tidak mungkin terwujud kecuali melalui keberadaan Amirul Mukminin, melalui keberadaan negara khilafah Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.